Coming up Kalau next. kita minta bantuan ke Indonesia gitu, sementara kita tahu sendiri Indonesia utangnya kan banyak gitu. Jadi kita merasa loh kita bukan membantu Indonesia, justru membebankan Indonesia gitu. Pemirsa, selamat bertemu di QTV bersama saya Peter Gonta. Dan saya selalu mencoba untuk membawakan sesuatu yang baru. Pada hari ini kita mendapatkan kesempatan yang cukup unik. Mungkin Anda menanyakan, bukan hanya politik, bukan hanya ekonomi, seni budaya pun merupakan sesuatu yang sangat melekat pada bangsa kita di Indonesia ini. Dan pada hari ini kita akan bertemu dengan satu grup yang mungkin sering Anda dengar, Slank. Satu grup rock, satu grup musik yang menurut hemat saya mempunyai nama yang besar. Dan tentunya kita berterima kasih bahwa beliau-beliau ini sempat menyiapkan waktu untuk datang ke studio di Impact pada hari ini. Bunda, apa kabar? Baik, Peter. Bim, Halo. apa kabarnya? Baik. Terima kasih atas kedatangannya di sini. Dan tentunya pada hari ini buat kita juga sendiri, kita ingin mendapatkan sesuatu yang baru. Saya melihat bahwa grup Slank mencoba untuk membawa hal-hal yang baru. Satu, anti narkoba, lingkungan hidup, politik yang bersih melalui lagu-lagu yang tadinya diprotes oleh DPR. Tapi saya pertama ingin menanyakan kepada Bunda. Tadi waktu kita baru masuk di sini, Bunda, saya mengatakan, wah, kok grup rock, artis kok bisa datang tepat waktu pada waktu kita janji. Kenapa tepat waktu? Ya, Bunda selalu didik gitu. Kita harus, jangan orang luar negeri aja dong yang bisa tepat waktu. Kita juga harus belajar di Indonesia, karena kalau mau go internasional harus belajar untuk tepat waktu. Baik, satu statement yang mungkin bisa ditiru oleh banyak orang, pejabat, pimpinan negara, negarawan-negarawan kita yang acap kali justru harus memberikan contoh, tapi yang mungkin mereka sibuk ya. Mereka ini sih nggak terlambat. Kalau mungkin selain nggak sibuk ya, padahal sebetulnya susah sekali untuk mendapatkan waktu. Saya udah berapa lama coba untuk mewawancarai Slank. Tapi Bunda, sebelum kita berbicara juga dengan para pelaku Slank ini, Bunda adalah seorang yang, siapa Bunda? Seorang yang terkenal. Orang kalau kita ngomong Slank, orang selalu mengatakan Bunda. Siapa Bunda? Ya, saya Bunda. Nama saya Bunda. Nama biasa dipanggil Bunda karena saya menginginkan bahasa Indonesia lah yang dipakai, jangan panggil tante gitu. Itu kan bahasa orang. Jadi saya membiasakan pada anak-anak untuk memanggil saya Bunda. Nama saya sendiri Yvette gitu. Bunda Yvette. Jadi Bunda Yvette. Bunda, saya ingin mengetahui sedikit latar belakang. Bunda sekarang dikenal sebagai orang yang selalu mencoba untuk membimbing Slank, untuk mencoba memanage Slank secara profesional. Kenapa Bunda sampai tertarik untuk melakukan hal itu? Jarang kita melihat bahwa seorang ibu dari satu anggota sebuah grup itu ikut terlibat di dalam aktivitas musik seperti ini. Terlibatnya saya karena ada sebabnya. Pada tahun 96 itu saya lihat kok Bim Bim kayaknya udah nggak bisa lanjut ini di musiknya. Padahal pada waktu dia keluar sekolah itu dia janji sama saya bahwa dia akan akan hidup di dalam musik. Karena saya tanya, bisa nggak kamu menghidupkan keluarga? Dia berjanji. Pada waktu itu dia kena narkoba. Oleh karena itu saya terjun langsung ke manajemen Slank. Saya lihat nggak ada yang bisa akan menyelesaikan persoalan ini kalau nggak orang tuanya sendiri yang turun gitu. Dan lalu ya saya masuk 96. Kemudian 99 mereka udah minta berhenti.
Karena dengan saya masuk ke manajemen sebagai manajer, kemudian setiap mereka tur saya ikut. Kendalanya banyak kalau orang masih pakai narkoba dalam perjalanan tur itu, tapi saya laksanakan dengan kesabaran, nggak boleh marah kalau anak-anak yang pakai itu, harus dengan sabar, dan saya memberikan contoh yang sehat. Umpamanya dengan Abdi, karena kebetulan Abdi nggak pakai, kita setelah show kita jalan pergi Abdi di nggak setiap pakai? kota. Abdi nggak pakai, Nggak. nggak pakai obat-obat Iya. narkoba itu. Jadi dari 5 slang itu 2 yang nggak pakai, yaitu Rido dan Abdi. Anak baru dua-duanya. Jadi kami selalu setelah show selesai kita mandi lalu kita jalan lihat si kota ini kota. Kalau mereka udah nggak mampu, begitu show langsung masuk kamar Bim Bim kakak sama Ivan. sama Ivan. Ivan pun demikian. Iya. Ya, saya bertemu Ivan, saya melihat justru Ivan seorang yang kok kelihatannya ceria gitu, ya sekarang. Ya, sekarang dong. Sekarang udah sepuh jadi ceria. Bindin, Iya. narkoba. Kenapa narkoba? Kita selalu nyebutnya eksperimen gagal. Era itu memang di 90-an almost anak muda ya, Hampir semua musisi lah. hampir semua musisi tiba-tiba ada yang meracuni hal-hal gitu. Sementara kita musisi coba eksperimen gitu kan, lewat musik, lewat lirik, lewat tradisional, juga lewat barang-barang itu. Tapi setelah berjalan berapa tahun, tadinya kan mau cari ekstasinya gitu ya. Wah, ada sesuatu yang bisa membuat stimulan kita gitu kan. Tapi setelah berjalan berapa tahun, bukannya kita jadi orang bebas, kita malah jadi terbelenggu gitu. Jadi mau keluar negeri bingung ya, karena mesti bawa stok banyak.